Alkisah hiduplah sebuah keluarga kecil yang menetap di desa bernama Sungai Duyung. Keluarga kecil itu ialah Hang Mahmud, Dang Merdu, dan bayi putra mereka, Hang Tua. Pada suatu malam, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahaya dari bulan tersebut mengenai tepat kepala Hang Tua. Begitu terbangun, Hang Mahmud langsung memeluk putranya sambil berlinang air mata haru. Berpikir bahwa itu pertanda kelak menjadi anak yang hebat. Semenjak saat itu, Hang Mahmud membekali anaknya mulai dari ilmu agama hingga ilmu bahasa, Melayu, Keling, Cina, bahkan Portugis. Hang Tua pun tumbuh menjadi sosok yang pintar, memiliki keberanian yang besar untuk berpetualangan. Ketika ia sudah cukup umur, Hang Tua bersama 4 sahabatnya, Hang Jebat, Hang Asturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu pergi berlayar ke laut Cina untuk melindungi diri. Mereka dibekali keris oleh orang tuanya masing-masing sebelum berangkat berlayar ke laut lepas. Mereka pun mulai berpetualangan. Pagi dan malam berlalu. Mereka terus berlayar sampai pada akhirnya kapal mereka pun bersandar di daratan Bintang. Ketika sedang berjalan menyusuri hutan di Pulau Bintan, mereka menemui seorang lelaki yang sedang dikerumuni oleh segerombolan perampok. Melihat itu, mereka langsung melompat menyerang perampok yang membuat kegaduhan itu. Tanpa kesulitan, Hang Tua dan teman-temannya berhasil mengalahkan para perampok itu, membuat sang lelaki yang mereka tolong terkagum-kagum. Tak disangka, pria tersebut adalah Tuan Bendahara Paduka Raja Bintan. Melihat kehebatan mereka, Tuan Bendahara pun mengajak 5 orang anak itu ke kerajaan untuk diangkat menjadi anak-anaknya. Kehebatan kelima anak tersebut pun sampai ke telinga Baginda Raja Shah Alan dan ikut mengangkat mereka menjadi penjaga istana selama mereka ada di istana. Mereka sangat disayangi Baginda Raja. Suatu hari, Raja Malaka ditemani prajurit baiknya, yaitu Hang Tua dan sahabatnya, pergi ke Majapahit untuk melamar anak Raja Majapahit, yaitu Raden Galuh. Tetapi sangat disayangkan kedatangan mereka tidak dapat sambutan hangat dari Gajah Mada karena ia tidak menyukai kerajaan Malaka. Ia mulai menyerang Hang Tua dan sahabat-sahabatnya. Berbagai cara Patih Gajah Mada lakukan untuk membunuh Hang Tua, tetapi selalu gagal. Bahkan Paman Saring Sakti pun tetap dapat dikalahkan oleh Hang Tua. Karena itulah Hang Tua diberikan gelar Laksamana. Di sisi lain, Hang Jebat iri atas kecapean Hang Tua dan ia berniat untuk menjebaknya. Hang Jebat mengetahui Hang Tua dan Tung Teja, seorang dayang istana, saling mencintai. Ia lalu menyebar fitnah Hang Tua dan Tung Teja berzina. Raja Malaka pun menjatuhkan hukuman mati untuk keduanya. Tetapi sebelum hukuman itu dijalankan Tuan Bendahara yang sangat menyayangi Hang Tua menyembunyikan Hang Tua di sebuah hutan Malaka. Bagai memancing di air keruh, Hang Jebat sang pemabuk sangat bahagia. Dia angkat menjadi Laksamana akibat kejadian tersebut. Dari sanalah situasi kerajaan mulai memburuk. Hang Jebat melakukan pemberontakan pemerintahan Malaka. Dengan sekejap ia berhasil mengambil alih kekuasaan kerajaan Malaka. Raja Malaka yang bengong pun berlindung di kediaman Tuan Bendahara. Aku menyesal telah menghukum Hang Tua. Hancur sudah kerajaan Malaka. Pengakuan raja membuat Tuan Bendahara ikut mengungkapkan rahasia bahwa Hang Tua masih hidup. Begitu rahasia terbuka, Hang Tua lalu dibebaskan dan diperintahkan untuk mengalahkan Hang Jebat. Pertarungan kedua sahabat itu tidak bisa dihindarkan, hingga akhirnya Hang Jebat meninggal di pangkuan Hang Tua.